Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, hidayah dan taufiknya sehingga kita masih diberi umur panjang, kesehatan dan limpahan rezekinya. Kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit kajian tentang pentingnya berpuasa di bulan Ramadan. Puasa adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Disertai dengan niat karena Allah SWT. Dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Firman Allah di atas menjelaskan tentang melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya. Hal tersebut adalah sebagai tanda pertanggungjawaban manusia terhadap penciptanya secara langsung dan kegiatan yang menyangkut hablum minallah. Selain pengertian puasa, ada beberapa hal penting dalam puasa Ramadan, seperti syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa tersebut harus dipenuhi dalam menjalankan ibadah puasa. Antara lain, beragama Islam, akal baligh, mempunyai akal sehat, suci dari haid dan nifas, bukan seorang musafir atau dalam perjalanan, sehat jasmani dan rohani, kuat atau mampu menjalankan ibadah puasa. Baligh merupakan syarat wajib puasa. Namun bagi anak-anak, kita juga harus melatihnya sejak dini untuk melakukan puasa Ramadan meskipun hanya setengah hari. Lebih utama lagi untuk mengajari amalan-amalan di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Yang pertama itu niat. Tanamkan niat dalam diri kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan keikhlasan sepenuh hati, agar kita tidak hanya menahan lapar, menahan hawa nafsu, tetapi puasa kita dapat diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Kemudian sunah-sunah ketika berpuasa, yaitu seperti sahur, bersegera berbuka puasa ketika waktu buka puasa, membaca doa buka puasa, berbuka dengan yang manis-manis,
memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya seperti sholat sunnah tarawih, witir, dan tadarus Al-Quran. Selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Makruh adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan, seperti berbekam, mengulum sesuatu di dalam mulut, merasakan makanan ketika memasak dan mencicipinya, memakai wangi-wangian, bersiwak atau menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari atau setelah waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Dan yang terakhir, berkumur di luar kumur wudhu. Kemudian hal-hal yang memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa, yaitu seperti sedang dalam perjalanan jauh, orang tua yang lanjut usia, dalam keadaan sakit, wanita menyusui dan hamil. Akan tetapi, orang tersebut nantinya tetap diwajibkan untuk membayar fidyah atau mengganti puasanya di lain hari. Selanjutnya yaitu hikmah puasa. Di antaranya melatih kesabaran, membentuk akhlakul karimah, mempengaruhi kesehatan fisik, menimbulkan rasa syukur, meningkatkan keimanan dalam diri seseorang, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan membiasakan diri hidup hemat. Dan selanjutnya yaitu keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu doa orang yang berpuasa sangat mustajab. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adl wal madlum. Ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya orang pemimpin yang adil, dan doanya seorang yang terzalimi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, mendapatkan 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya kepada Allah dan hanya mengharapkan ridha-Nya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang keempat yaitu mendapatkan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu 'amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha ila 700. Qala Allah azza wa jalla, ila as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u wa syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Demikianlah hal-hal yang penting dalam puasa Ramadan, mulai dari pengertian hingga keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Marilah kita senantiasa
memperbanyak amalan-amalan ibadah puasa, karena bulan suci Ramadan ini kehadirannya sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Islam di dunia. Jangan sampai kita menyesal karena telah menyia-nyiakan kehadirannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.